Bab 800. Seluruh keluarga Houghton harus berterima kasih padaku. Kakek. Itu mereka. Orang-orang ini punya sedikit ilmu bela diri. Yang memimpin orang yang di tengah. Andre Houghton menunjuk pada Nathan. Tapi dia tidak menyangka tiba-tiba jumlahnya bertambah 8 orang lagi. Tapi dia tidak peduli. Ada kakeknya. Datang 800 orang juga tidak ada gunanya. Melihat Nathan dan yang lain telah melumpuhkan cucu mereka. 29 pemimpin keluarga konglomerat Eletas seperti kerasukan. Menatap Nathan dan yang lainnya. Ingin segera menelan mereka hidup-hidup. Beraninya melukai putra mereka yang berharga. Raoul Houghton berusaha menekan amarahnya dan bertanya dengan suara dingin. Apa kamu yang memotong tangan cucuku? Benar. Itu aku. Dia membunuh anjingku. Aku hanya memotong tangannya. Aku sudah berbelas kasih. Nathan berkata dengan tenang. Apa? Maksudmu ingin membunuh cucuku demi seekor anjing? Raoul Houghton hampir kehabisan napas. Cucu Raoul Houghton. Tuan muda paling terhormat di Eletas. Dibandingkan dengan seekor anjing. Bagaimana dia bisa diterima? Tangan cucunya dipotong hanya demi seekor anjing. Itu benar. Nyawa ganti nyawa. Sangat adil. Tapi aku mengampuni cucumu. Seluruh keluarga Houghton seharusnya berterima kasih padaku. Kata-kata itu sungguh mengejutkan. Ketika Nathan mengatakan ini, semua orang tercengang. Semua orang menatap Nathan dengan tak percaya. Dia, bagaimana bisa dia berkata seperti itu? Keluarga Houghton harus berterima kasih padanya. Ini benar-benar tak terbayangkan bagi konglomerat Eletas. Ini jelas memprovokasi keluarga Houghton. Keluarga terbesar di Eletas. Bagus. Bagus. Ada keberanian. Pantas cucuku menderita di depanmu. Raoul Houghton tertawa dan tidak marah. Selain itu, Caesar Martin dari keluarga Martin juga dilumpuhkan olehmu. Raoul Houghton terus bertanya. Ya, dia tidak bisa mengendalikan tubuh bagian bawahnya. Aku bantu dia. Nathan berkata dengan dingin. Lalu semua anggota fraksi pangeran juga kamu yang melumpuhkannya. Raoul Houghton memicingkan matanya. Itu benar. Aku melumpuhkan mereka semua. Orang tua tidak mendidik dengan baik. Aku bantu mendidik mereka untukmu. Nathan juga menatap langsung ke arah Raoul Houghton. Baik. Semuanya sudah jelas. Dia sendiri mengakui kejahatan yang dia lakukan. Raoul Houghton berkata kepada yang lain. Semua orang berteriak serempak. Dendam harus dibalaskan. Balas dendam. Balas dendam. Pada saat ini, suara Nathan terdengar, loh, kenapa begitu? Bukankah kalian datang untuk meminta maaf? Hah, Raoul Houghton terkejut. Sebelum aku membiarkan mereka pergi, aku sudah bilang, suruh orang tua datang berlutut dan meminta maaf secara langsung. Nathan menonjolkan dominasinya. Bukankah seharusnya kalian berlutut di depanku dan meminta maaf? Jika anak-anak melakukan kesalahan, orang tua harus menerima hukuman. Satu kalimat membuat konglomerat Eletas tercengang. Dia sendiri yang mulai menantang lebih dulu. Bab 801. Anda tidak dapat menyinggung siapapun dari kami. Bahkan Tobar Berryman dan yang lain terkejut. Bukankah dia datang untuk meminta maaf? Mengapa mereka semua ganas seperti harimau? Lebih pantas datang untuk menerkam orang. Tobar Berryman, yang bersembunyi di belakang, berekspresi rumit. Ketika dia keluar, sebenarnya dia sudah mengenali orang-orang ini saat melihat sekilas. Mereka semua adalah bos besar di Eletas. Terutama Raoul Houghton adalah tokoh nomor 1 di Eletas. Bagaimana mungkin dia tidak kenal? Tetapi dia tidak menyangka orang yang mereka singgung ternyata Nathan. Hahaha, mendengar kata-kata Nathan, Raoul Houghton tertawa dan tidak marah. Dia senang. Sudah lama tidak melihat pemuda searogan ini. Walau pernah melihat anak muda arogan, tapi semua sudah dibunuh olehnya. Dia percaya bahwa Nathan juga salah satunya. Bocah, kamu benar-benar tidak tahu siapa aku? Raoul Houghton bertanya. Aku tidak tahu. Juga tidak perlu tahu. Karena aku tahu kamu bukan lawanku. Sombong, arogan, sungguh angkuh. Tapi Nathan masih memiliki temperamen yang tenang dan dingin menghadapi masalah ini. Ini membuat Raoul Houghton panik. Mengingat Partam Kop khusus datang memperingatkannya. Mungkinkah anak ini benar-benar tuan muda dari Gandala? Apakah kamu dari Gandala? Raoul Houghton bertanya ragu-ragu. Tidak. Penduduk asli Anhemia.
kata Nathan. Bagus kalau begitu. Raoul Houghton tersenyum. Bocah, aku beritahu kamu. Ada orang di dunia ini yang tidak dapat kamu singgung. Cucuku salah satunya dan aku. Raoul Houghton pernah berkata bahwa jika ada yang menyentuh sehelai rambut cucuku, aku akan membunuh satu sukunya. Selama 24 tahun, tidak ada yang berani menyentuh sehelai rambut cucuku. Kamu adalah orang pertama. Langsung memotong tangan cucuku. Nada bicara Raoul Houghton datar seolah-olah dia sedang bercerita. Tetapi siapapun yang mendengar ini merinding dan bercucuran keringat dingin. Menurutmu apa yang harus aku lakukan padamu? Tiba-tiba, Raoul Houghton merendahkan suaranya dan meraung. Membunuhku. Nathan tertawa. Ya, aku akan memutilasimu. Jangan berpikir keluargamu akan tetap hidup. Kalian semua akan aku cincang menjadi makanan anjing. Raoul Houghton sangat membenci Nathan. Bukankah kamu suka anjing? Aku akan memotong kedua tanganmu. Membiarkan anjing liar memakannya sedikit demi sedikit. Aku akan membiarkanmu menonton dengan mata kepala sendiri. Tidak ada yang pernah melihat Raoul Houghton begitu menakutkan. Selama 50 tahun, hanya Nathan yang pernah memaksanya hingga ke titik ini. Kata yang bagus. Tapi kamu tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Nathan bahkan bertepuk tangan. Kenapa? Aku beritahu. Tidak peduli apa identitasmu. Aku akan menghabisimu. Raoul Houghton menjadi semakin beringas. Haha. Kamu tidak mungkin dapat menyinggung identitasku. Nathan tiba-tiba tertawa. Dia memandang Tobar Berryman dan yang lain sambil tertawa. Bahkan bisa dibilang kamu tidak mampu menyinggung siapapun dari kami. Bersambung.